bagi pendidik bangsa. Guru penggerak, pemimpin pendidikan. Guru penggerak, kembangkan keterampilan. Menuntut kodrat alam dan kodrat zaman. Wujudkan merdeka. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. يهديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات
ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا نظلم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Belum. Belum. Terlalu jujur ya? Ya. Anak kelas 1 emang masih jujur. Satu apa ini? Satu keyakinan. Satu TKJA. Baik. Karena ini baru masuk awal semester, jadi sebelum kita memulai PPM, kita lebih baik buat kesepakatan kelas dulu. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang buat adalah kepala sekolah beserta guru. Tapi untuk keyakinan kelas kita yang buat bersama guru. Untuk apa kita buat keyakinan kelas? Supaya tertib. Ada yang menjawab? Supaya tertib. Supaya tertib. Lagi? Ada lagi? Ya, supaya tertib, supaya terarah, supaya teratur, kelas kita pun menjadi kelas yang nyaman. Nah, berarti semua sudah paham ya apa itu keyakinan kelas. Jadi, Ibu mau tanya nih, ada nggak yang tahu? Ada nggak yang mau memberikan masukan apa salah satu yang akan kita buat untuk keyakinan kelas kita? Siapa? Ayo. Ya. Kelas bersih dan rapi. Kelas bersih dan rapi. Ada lagi? Ya. Semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Semua
Semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Itu artinya tidak boleh jahil sama kawan. Sama guru pun harus lebih sopan. Ya, ada lagi? Ada lagi? Datang dan masuk kelas tepat waktu. Nah, itu yang sangat-sangat diprioritaskan. Datang dan masuk kelas itu harus tepat waktu. Tidak ada yang terlambat. Bu mau tanya, tadi pagi ada nggak yang terlambat? Tidak. Nggak ada? Enggak. Alhamdulillah. Ini masih kelas 1 ya? Jangan nanti baru minggu kedua, minggu ketiga udah ada nama. Sarilah terlambat ke sekolah. Nah, ini kita udah buat kesepakatan. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Baik, Ibu akan membagikan kertas. Satu orang satu. Di kertas ini kalian tulis keyakinan kelas yang akan kalian buat. Nanti kita tempelkan di situ. Baru kita buat rangkumannya. Apa yang akan menjadi kesepakatan keyakinan kelas kita. Paham ya? Di sini ditulis keyakinan kelas yang akan kalian buat untuk peraturan kelas kita. Baik. Semua dapat. Yang laki-laki warna apa? Warna biru. Pink. Oke. Laki-laki nggak kepala dia. Pink ya. Nih udah. Belum. Oke. Nah, kalau sudah membuat dan menulis di kertas, tolong tempelkan ke depan. Ya? Ada yang udah? Ada. Baik, ayo silakan. Ya? Berbalik ya? Berbalik. Nah ini artinya. Masih ada yang belum? Ada.
Udah ya, udah semua? Belum ya? Oke, jadi ini semua adalah keinginan kalian untuk kelas kalian, ya? Nah, Ibu mau baca satu-satu. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, tidak boleh makan di kelas waktu sedang belajar. Kelas bersih dan rapi. Aktif dalam PBM. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Nah, semua orang harus bersikap baik. Nggak boleh makan dan minum saat belajar. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh makan saat pelajaran dimulai. Ada berarti ya yang makan. Semua orang perlu bersikap baik. Nah, sekarang karena itu yang sudah kalian tulis, jadi kita mau ambil kesimpulannya supaya apa? Supaya ada satu kesepakatan. Supaya setelah kita buat nanti kita tempelkan itu yang perlu kalian ingat dan tidak boleh kalian langgar. Oke? Nah, Ibu mau buat kesimpulan ya. Keyakinan kelas. Kelas berapa ini? 10? Satu apa? Yang tadi udah kita baca berarti yang pertama itu datang tepat waktu. Apalagi? Kelas bersih dan rapi. Apalagi? Semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Ada lagi? Mendengar penjelasan guru. Berarti tadi ada yang PBM ya? Apa itu? Aktif dalam PBM. Nah, semua ini adalah kesepakatan kelas 10 TKJ A. Nah, nampak? Nampak. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Yang pertama, harus datang tepat waktu. Tidak boleh ada yang melanggar ya. Tidak boleh telat. Kemudian kelas bersih dan rapi. Berarti ketika pulang kita bersihkan kelas. Saat datang juga kelasnya bersih. Ketika belajar pun kelasnya harus bersih dan rapi. Jangan setelah makan itu buang sampahnya di dalam laci. Jaga kerapian, ya. Karena sebenarnya an-nadhafatu minal iman. Kemudian semua orang perlu bersikap baik dan sopan. Sama kawan tidak boleh membuli, harus baik. Sama guru juga harus sopan. Walaupun gurunya tidak cantik, tidak ganteng, tapi kita harus perlu bersikap sopan. Kemudian aktif dalam PBM. Tahu nggak apa itu PBM?
proses belajar mengajar. Nah, ketika ada yang mau bertanya, itu boleh semua aktif. Kalau mau bertanya, karena semuanya pinter-pinter nih anak ibu ya. Saya bu mau bertanya, saya bu mau menanggapi, itu tangannya diangkat. Semua harus aktif. Oke ya, ini kesepakatan kita ya. Baik, terima kasih. Sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan kasih sayang dan rahmatnya, kita hari ini bisa berkumpul di ruangan yang sangat spesial ini untuk mengikuti diseminasi PI 2 dari CGP Angkatan 11. Selanjutnya selawat bernadakan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Jambu Air, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 11 yang sudah berhadir pada hari ini. Kemudian kepada teman-teman rekan sejawat yang sudah mau meluangkan waktu dan atensinya untuk berpartisipasi pada diseminasi kali ini. Selanjutnya yang saya banggakan, teman-teman CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air ada berjumlah 6 orang. Terdiri dari saya sendiri, Afli Handayani, dengan pengajar praktik Bapak Abdul Khalid. Kemudian ada Ibu Al-Fatariyah dengan pengajar praktik Ibu Siti Tabiatun. Kemudian ada Ibu Nida Laila dengan pengajar praktik Ibu Irwani. Selanjutnya ada Ibu Nabawiyah dengan pengajar praktik Bapak Razi Akmal. Ada Ibu Erlina dengan pengajar praktik Ibu Rina Marenta. Dan yang terakhir ada Pak Andi Kurniawan dengan pengajar praktik Ibu Nurlin Dayani. Baik, untuk memulai acara ini kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah SWT, maka sudah layaknya kita membacakan Ummul Quran di awal acara ini. Pembacaan Ummul Quran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat datang Ibu Irwani. Baik, ini sedikit pemberitahuan dulu di awal ya. Jadi pelaksanaan PI 2 kali ini kami berenam CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air ini berkolaborasi Bu pada hari ini agar tidak terganggu PBM. Karena itu hari ini kami berkolaborasi agar acara kita bisa lebih efektif dan efisien. Untuk mengawali acara kita pada hari ini agar bertambah semangat atau gairah kita dalam mengikuti diseminasi kali ini. Oh ya baik, maka kita dengarkan dulu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya. Mungkin kali ini akan diwakilkan oleh Pak Muhammad Sadikin. Kepada Pak Muhammad Sadikin kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini Bapak, Ibu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian ada waktu, diluangkan waktu kita salah satu dalam kegiatan diseminasi dan diseminasi visi dan prakarsa perubahan.
yang merupakan salah satu urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dari program guru penggerak. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan kerabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Ibu CGP, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang bersedia hadir dalam kegiatan kita kali ini. Pertama sekali saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada pengajar praktik yang sebagaimana sudah dijadwalkan dari jauh hari bahwa hari ini adalah kegiatan PI 2 yang merupakan salah satu kegiatan pendampingan individu yang ada sedikit kegiatan sama seperti saya dulu sama. Jadi ada beberapa guru yang kita ikutkan berhadir dalam kegiatan ini. Karena beliau tadi pagi bahkan baru mengabari saya posisi sedang ada di luar kota dan memang dalam urusan dinas. Jadi memang keadaan yang mendesak, saya pun baru didapat kabar karena beliau sendiri sebetulnya kalau untuk bisa hadir, insya Allah beliau selalu hadir. Begitu. Jadi sekali lagi mohon maaf dan ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu PP. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kegiatan untuk hari ini sudah terjadwalkan sedemikian rupa, bahwasanya untuk pendampingan individu ini, khususnya yang kedua, dari saya pribadi ini menyampaikan bahwa saya adalah juga dulu angkatan guru penggerak, saya angkatan 7. Hal seperti ini pun sama. Kebetulan pengajar praktik saya juga Ibu Linda. Jadi kita memang sedikit ini Bu, kalau pengalaman kan kami tuh baru sedikit ada perhatian itu ya di angkatan 7 itu. Di angkatan sebelumnya bahkan kami apa itu Bu penggerak dulu gitu. Kemudian bahkan saya pribadi ketika saat di angkatan 7 itu sedang proses pendaftaran, tiba-tiba saya ada dimasukkan dalam grup yang isinya persiapan pendaftaran guru penggerak kalau nggak salah gitu. Yang setelah saya cek grup itu rupanya isinya ya salah satunya ada Bu Linda dan rekan-rekan pengurus komunitas Aceh Utara. Saya salah satunya orang yang silent saat itu karena menurut saya apa ini gitu. Cuman dari saya pribadi mencoba gitu kan, karena ini sesuatu yang baru, karena berangkatnya guru penggerak itu kan dari kebiasaan. Silakan Pak. Berangkat dari kita ikut guru penggerak itu kan sebetulnya dari kebiasaan kita dari sebagai orang guru. Alhamdulillah dari angkatan saya angkatan 7 dilanjutkan angkatan 8 ada Pak Iqbal, kemudian angkatan 9 ada Bu Nora, ada Pak Muhammad Subakti. Silakan Pak. Kemudian sekarang Bapak Ibu yang angkatan 11, ini angkatan 11 ini gabungan juga Bu, dari angkatan 10 dan juga angkatan 11. Kebanyakan ini yang angkatan 10 nih, parkir hampir 1 tahun parkir. Kemudian yang angkatan 10. Ya, semua yang angkatan 11 yang memang ikut seleksi kemarin cuma Bu Fatah sama Bu Nabawiyah. 4 orang parkir, 2 orang terpanggil, makanya beruntunglah Bu Fatah dengan Bu Nabawiyah baru lulus seleksi langsung pendidikan. Nah, biasanya terparkir cukup lama seperti Bu Erlina dan kawan-kawan. Satu hal yang harus menjadi kebanggaan Bapak Ibu sekalian bahwa saya sudah hitung untuk tingkat SMK ya. Untuk tingkat SMK Aceh Utara 23 SMK. SMK kita adalah yang memiliki guru penggerak ataupun CGP terbanyak sebanyak 11 orang. Tepuk tangan. Untuk tahun ini saya mengamati itu dan saya melakukan rekapitulasi ya dari tahun kemarin sampai dengan ini. Ada 11 orang, makanya ini sebuah kebanggaan untuk kita. Jadi salah satunya juga lah dari kami juga dulu bersama-sama kita dampingi segala macam. Ya bahkan kita juga kita bantu bersama dengan Bu Dinda dan rekan-rekan yang lain. Bahkan kami sampai ke SMP, ke SD keliling kali itu Aceh Utara. Salah satunya itu untuk mengikuti seleksi dan juga bisa menjadi salah satu ya peserta pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua Bapak Ibu,
sebuah kebanggaan yang menurut kita 11 orang ini sebetulnya juga sebuah peringatan besar juga. Karena yang pertama kita ikut pendidikan guru penggerak itu. Yang pertama ini kita rubah mindset. Yang pertama kita ikut kegiatan guru penggerak ini ya bukan untuk menjadi kepala sekolah. Kita ikut guru penggerak juga bukan niatan utama kita menjadi pengawas, bukan. Ini jangan salah. Karena dari awal kita niatan itu, ketika nanti kita udah selesai, kita udah punya sertifikat guru penggerak, gitu kan. Kita udah berpikir, saya mau jadi kepala sekolah. Jangan dulu. Ya, harusnya kita introspeksi diri, kita ikut guru penggerak ini, itu sebetulnya kita belajar ilmu guru lagi. Apalagi kita SMK, kalau saya sendiri basic saya teknik, saya kuliah teknik. Itu. Saya magang juga di industri. Walaupun saya ada magang kedua kemarin itu PKL saya di P4TK Jogja kurang lebih 6 bulan saya itu. Tapi bukan juga untuk ngajar, tapi sebagai tim ahli atau tim teknis di P4TK tersebut. Gitu. Jadi orientasi kita bukan mengajar. Tetapi karena hal-hal yang lain makanya kita bisa menjadi guru. Dan cerita ini cukup banyak Bapak Ibu. Cerita ini cukup banyak. Jadi pada dasarnya menurut saya kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang pertama kita diajarkan menjadi guru yang benar. Kita harus jadi. Kalau misalkan kita melakukan perubahan, kita nggak usah muluk-muluk perubahan itu di kelas gitu. Makanya mohon maaf ketika rapat kemarin saya sedikit nyentil Bapak Ibu yang sudah guru penggerak. Pertanyaannya apa yang sudah dibuat? Betul kan? Gitu. Apa sih udah buat? Apa sih dibanggakan guru penggerak kalau nggak berbuat apapun? Itu jadi trigger kita Bapak Ibu. Kita untuk mawas diri kita guru penggerak nih. Apa yang sudah kita buat? Dari awal kita bahkan guru penggerak itu kan motonya itu yang pertama tuh tergerak. Jadi itu kan dari hati. Kemudian baru kita bergerak. Setelah kita bisa bergerak, baru kita bisa menggerakkan. Nah, untuk menggerakkan, kalau kita bicara masalah misi prakarsa perubahan ini levelnya udah levelan 1 sekolah. Tapi sebetulnya pada dasarnya kita harus melakukan perubahan dulu, setidaknya di kelas kita mengajar. Itu dulu yang pertama. Buat murid itu nyaman dengan kita. Gimana caranya? Bahkan bila perlu murid itu rindu sama kita. Ibu kok nggak masuk lagi, Bu? Apalagi kita udah ada 3 pekan jadwal. Pekan 1, 2, 3 itu beda-beda. Gitu kan? Ya, salah satunya itu indikator keberhasilan kita sebagai guru, salah satunya kita dirindukan oleh siswa. Dah, dari dasar itu Bapak Ibu, kan tadi kita bilang bangga, kita boleh bangga. Tapi yang kedua, kalau kita rubah mindset, insya Allah, kalau untuk masalah kita menjadi pengawas atau kepala sekolah, ya yang itu banyak faktornya. Untuk jadi kepala sekolah itu juga bukan hanya prestasi, ya, tapi juga koalisi dan segala macamnya. Itu. Tetapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan dimudahkan untuk ke sana. Bahkan ada banyak cerita kawan-kawan itu yang sudah ada sertifikat guru penggerak itu setiap pada uji kom masalah pengawas itu selalu dapat undangan. Ya saya pribadi udah berkali-kali diingatkan sama Bu Linda masa itu, tapi mohon maaf Bu, saya masih belum mantap hati, jadi nggak pernah ikut saya ke ujian itu. Gitu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, sekedar ini Bapak Ibu PB juga kami sedikit bercerita tentang SMK kita ini. Alhamdulillah juga beberapa dalam semester ini ada beberapa inovasi-inovasi yang kami lakukan. Ini semua berangkatnya juga kita dari guru penggerak. Salah satunya kita dipercayakan tim IT kita yang berisi saya dan Pak Iqbal untuk menangani pendataan guru, kehadiran guru tingkat SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh Utara. Data kurang lebih yang masuk ke kita 2 tahun terakhir itu 150.000 data. Itu kami minta, kami olah segala macam, dan ini permintaan langsung dari Pak Kacap dan Pak Manan. Beliau menyampaikan ini salah satunya yang harus dikerjakan. Kalau aset dari guru penggerak tadi itu bisa IT itu dimanfaatkan. Tapi sama seperti pendataan kehadiran itu. Yang pertama tuh kami disuruh uji coba dulu kami di tingkat sekolah. Sudah kami lakukan kurang lebih 1 tahun gitu.
Bahkan kami bukan hanya tingkat kehadiran, tapi keterlambatan. Bahkan untuk tingkat setiap 1 bulan sekali masalah keterlambatan itu kami posting langsung ke grup. Nggak ada kami tutup-tutupi lagi. Siapa di situ tingkat keterlambatan paling tinggi, mau malu-malu lah sekalian. Tapi untuk lingkup kita penguatan internal kita, tapi tidak ke publish. Kita hanya untuk internal. Itu salah satu trigger kita sebetulnya. Kemudian yang banyak-banyak alfa segala macam itu bahkan sudah melalui prosedur. Bahkan di sini udah ada hampir kena SP3, bahkan udah beberapa data udah kita sampaikan ke dinas segala macam sudah. Alhamdulillah. Kemudian dari situ naik levelnya kita untuk menangani data 1 Kabupaten Aceh Utara. Itu juga salah satu kami dari guru penggerak. Kemudian yang kedua untuk masalah kehadiran siswa, begitu juga Bu. Sama juga kemarin diminta sama Pak Yamani langsung, saya suruh presentasi untuk sekarang ini coba dibuat sistem untuk merekapitulasi kehadiran siswa. Maunya Capim itu yang secara online. Kemudian kami sudah mencoba juga hari ini, alhamdulillah hari pertama untuk uji coba sistem, sedikit ribet tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini mau tidak mau ya harus kita bergerak. Apalagi sekarang dunia udah dengan teknologi, kita harus bergerak. Disampaikan oleh Pak Kacak dan juga Pak Yamani kemarin ketika saya presentasi, SMK kita dipilot projectkan dulu. Saya minta waktu 1 minggu Bu. 1 minggu saja, tadi pagi juga ada laporan dengan Pak Manan, saya minta waktu 1 minggu untuk dicoba. Kalau ada kelemahan, kekurangan segala macam nanti kita perbaiki. Dan insya Allah kata Pak Yamani, ketika nanti kita sudah dianggap mampu, kita harus berbagi praktik baik untuk sekolah-sekolah lain tingkat SMA, SMK dan SMP. Ini salah satu ini juga hal seperti ini saya bukan sombong bukan, tapi kita lagi-lagi sebagai guru penggerak. Pertama, mindset kita jangan berpikir kita bakalan jadi pemimpin sekolah gitu. Jangan. Paling kecil aja gitu, jadi pemimpin pembelajaran masing-masing. Kita dikasih kepercayaan, level kita lebih naik, alhamdulillah kita gitu. Gitu juga. Saya juga berpikir sama Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf kalau misalkan saya dalam grup ataupun misalkan secara tidak langsung menyampaikan bahasa saya sedikit kasar ataupun sedikit nyelekit, saya mohon maaf gitu. Karena dari saya pribadi di sini juga kebetulan saya wakil kurikulum gitu. Jadi kalau ada apapun segala macam masukan dan kritikan kita terima. Tapi sebelum saya pribadi, ini cerminan saya pribadi, sebelum saya pribadi itu menyuruh orang, saya duluan sudah melakukan gitu. Makanya selama ini mohon maaf, alhamdulillah Bu, kita komunitas kami pun berjalan dengan sangat baik. Bahkan bisa ditanya sama mereka ini nggak ada tegang-tegang ya, ketawa lepas semua. Itu sambil ketawa-ketawa segala macam. Tapi tujuan daripada apa yang ingin dihasilkan dalam setiap sesi kegiatan duduk bersama komunitas kami juga berjalan dengan baik. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini masalah materi tentang visi dan prakarsa perubahan. Karena ini Bapak Ibu sekalian yang angkatan 6 ini kan ada angkatan 11 ada 6 orang. Kemudian ada beberapa juga aku nyampaikan ke kami masalah visi-misi seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan memang bisa dilakukan perubahan ya boleh, tapi melalui prosedur. Tidak bisa semerta-merta langsung Pak kami mau ganti visi-misi. Karena visi-misi ini sendiri gitu, Bu Nora di sini ada saksi untuk mendiskusikan visi-misi sampai dengan kita validkan itu lama, hampir setengah tahun itu, kurang lebih tahun 2021 pertengahan 2022 kan? Dan itu panjang prosesnya untuk bisa mencapai rumusan itu. Dalam alhamdulillah Bapak Ibu, visi-misi kita itu bisa saya pertahankan ya, karena di debat panjang lebar sama koordinator tim pengembang kurikulum provinsi, dinas provinsi. Ketika kami dipanggil untuk berbagi praktek baik menyampaikan tentang KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kebetulan saya presentasi masalah visi-misi yang panjang dilakukan perdebatan. Alhamdulillah saya sampaikan apa adanya, segala masukan dari Kapsek dan dari kita semua, dan juga banyak masukan juga dulu dari Bu Linda, ya dengan mudah saya menyampaikan. Begitu. Nah, tapi sekali lagi kalau misalkan memang ada hal-hal yang sekiranya perlu diperbaikan untuk menjadi hal yang lebih baik, ya boleh disampaikan, tapi tetap kita harus melalui prosedur. Begitu juga untuk yang prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan Bapak Ibu di sini kan sebetulnya tujuan utamanya itu untuk outputnya itu adalah disiplin positif. Sebetulnya di sini sudah cukup banyak sama-sama kita sudah lakukan bersama tentang penerapan disiplin positif yang sudah kita lakukan.
Ya, mulai dari ngaji setiap 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran, bahkan kegiatan bereh ada yang istilahkan kita bereh 15 menit sebelum akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian Sabtu kita lakukan gotong royong, hari Jumat kita lakukan zikir. Cukup banyak sebetulnya budaya-budaya positif, bahkan sampai dengan bertahan saat ini. Bahkan Bu Linda, ketika saya lokakarya terakhir itu yang menjadi banner saya itu masalah dulu dikasih nama sama ibu Sebastik ya, sekolah bebas sampah plastik gitu. Cuman nama itu tetap kita pakai di sini, tapi yang kita tahu ini sekolah kita bereh, padahal itu ada programnya. Ya sampai dengan saat ini alhamdulillah masih terjaga Bu untuk masalah sampah. Apalagi kita semua di sini kita sudah budaya juga, karena anak kalau misalkan makan wajib yang di tangannya itu dibuang di tempat sampah. Kemudian bahkan sampah orang lain Bu, kalau misalkan pas lagi duduk atau lagi jalan nampak depan mata, itu kamu wajibkan untuk mengambil dan mengutip, taruhkan ke tempat sampah. Nah itu salah satu juga budaya positif. Nah bagaimana prosesnya segala macam nanti mungkin kita bahas sama-sama. Demikian mungkin sedikit sambutan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian hal-hal yang akan diskusikan nanti mari kita diskusikan sama-sama supaya tujuan utama kita tetap satu ya. Apa yang kita diskusikan kali ini setidaknya bisa berdampak. Itu paling penting, bisa berdampak. Diseminasi yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa terserap dengan kita semua. Kemudian disinilah Bapak Ibu sekalian sebetulnya hal-hal yang menjadi prakarsa Bapak Ibu sekalian nanti tolong disampaikan. Kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya ingin disampaikan tapi takut menyinggung segala macam, nggak masalah itu. Di sini kita diskusikan sama-sama. Karena sesuatu bisa kita bicarakan. Karena apa yang sekiranya jelek dari sekolah kita ya dalam forum terbatas ini mau disampaikan, silakan sampaikan. Karena itu salah satu juga semangat ya atau motivasi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Demikian Bapak Ibu, untuk sebagai simbolitas kegiatan hari ini saya mengatasnamakan Bapak Kepala Sekolah atas nama sekolah dan juga atas nama tuan rumah untuk kegiatan hari ini secara resmi kita buka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan milik saya pribadi, karena kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Sadikin yang sudah menyampaikan sepatah dua katanya, tapi benar-benar membekas ya sama kita ya. Ya baik, selanjutnya kata sambutan dari Bapak atau Ibu BP, perwakilannya mungkin salah satu kepada Bapak atau Ibu kami persilakan. Katanya senior tapi paling kecil, coba saya berdiri. Benar kan paling kecil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Tadi Pak Ikin duduk ya, jadi saya duduk lagi lah. Kebesaran ya. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita semua. Selawat beriring salam kita sambung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tidak memperpanjang mukadimah, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Ahmad Sadikin. Semoga ke depan benar-benar menjadi kepala sekolah ya. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan pengajar praktik angkatan 11 yang sudah berhadir, yang saya hormati CGP hebat angkatan 11 di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air dan guru-guru SMK Negeri Tanah Jambu Air yang ikut mendukung kegiatan diseminasi pada hari ini. Ya, ada sebuah pantun. Burung elang, burung gagak, burung kakak tua, kepakan sayap ke langit biru. Selamat datang Bapak dan Ibu semua, mari bersiap belajar ilmu baru. Ya, tujuan kegiatan hari ini adalah kita akan mendiskusikan cita-cita
atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti kita ada beberapa kegiatan, mungkin sudah disusun ya oleh rekan CGP. Yang pertama nanti ada pengantar tujuan diskusi, kemudian ada merumuskan kalimat perumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Luar biasa tadi sambutan dari Pak Ikin, beliau adalah CGP hebat saya di angkatan 7. Alhamdulillah juga sekarang beliau sudah terlibat langsung sebagai tim publikasi ya Pak Ikin. Jadi setiap kami mengadakan webinar, sudah seri kelima kemarin, itu kami tuh di balik layar. Jadi sayanya tidak ada di flyer, tapi kitanya paling capek untuk kegiatan itu sehingga sukses. Jadi Pak Ikin itu adalah tim publikasi untuk sertifikat dan absen ya Pak? Absen, kemudian flyer dan sebagainya. Jadi sebuah webinar itu tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang di depan layar atau yang di balik layar. Nah, saya berharap banyak di SMK 1 Tanah Jawa ini sudah Bu Nora angkatan 8 berapa orang ya? 2 orang, kemudian angkatan 11 6 orang, berarti 8 9 dengan Pak Ikin. Mudah-mudahan oh ya, ada angkatan 11 ya, luar biasa. Jadi 11 ini luar biasa pergerakannya. Pak Ikin dulu kita step by step sendiri, bahkan Pak Ikin yang membentuk pertama komunitas praktisi di SMK Negeri 1 ini ya, benar Pak ya. Luar biasa Pak Ikin, alhamdulillah. Kalau kemarin kita di Loka 1 itu pos merintis itu paling mudah, menumbuhkan lumayan, tapi merawat berkelanjutan itu yang sulit. Berarti Pak Ikin sudah berapa tahun? Nyaris 2 tahun masih berjalan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti di tengah aktivitas padatnya Pak Ikin, komunitas itu tetap bergerak dengan cara apa? Melibatkan anggota di komunitas praktisi itu sebagai penggerak komunitas. Jadi walaupun Pak Ikin sibuk dengan kegiatan lain, walaupun nantinya akan menjadi kepala sekolah di sekolah lain, amin Pak Ikin ya, komunitas di sini itu tetap berjalan. Kenapa? Ada Bu Nora, Pak Andi, Bu Alfi, Pak Iqbal dan sebagainya juga sebagai penggerak komunitas. Jadi bukan sebagai anggota lagi. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan perubahan besar dengan cepat, tetapi lakukan perubahan kecil untuk menuju perubahan besar. Kalau cita-citanya ingin merubah visi sekolah, itu bukan bagian kita. Di sini kita baru belajar di guru penggerak, apa yang harus kita lihat? Kita punya mimpi dulu sebagai guru penggerak. Apa mimpi kita? Apa cita-cita kita untuk anak-anak kita, masa depan kita? Jadi kita bukan, hari ini kita bukan merubah visi sekolah, tapi mendiskusikan kembali apakah sekolah impian itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Saya rasa nanti CGP 6 orang ini masing-masing sudah punya mimpi sendiri. Nanti mimpi ibu itu kita cross check lah dengan mimpi sekolah, masuk enggak? Tapi sepertinya memang saya kemarin lihat beberapa presentasi di ruang kolaborasi itu pasti akan masuk walaupun beberapa persen. Dan saya rasa untuk SMK ini teruslah di pos merawat berkelanjutan. Kenapa? Ada banyak mimpi yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Jadi harapan kami, mengajarlah dengan hati, karena ada banyak hati yang harus kita menangkan hatinya, yaitu hati anak-anak kita. Mudah-mudahan ini harapan kami, jangan punya prinsip ingin ikut guru penggerak karena ingin jadi kepala sekolah, tetapi benar-benar dari hati. Jadi di sini kebetulan ada angkatan 1 itu saya di guru penggerak, jadi nggak tahu guru penggerak itu seperti apa. Kemudian ada Pak Razi ya, kita bermimpi dulu. Pak Razi nggak tahu mimpinya apa, Bu Rina, kemudian juga Bu Irwani. Kami itu ibarat anak pertama yang mamanya sendiri belum tahu cara merawat anak pertamanya gimana. Jadi PP-nya
hasilnya di angkatan 1 CGP-nya itu luar biasa, case misterinya dapat. Kenapa? Sampai jam 1 malam kami masih berdiskusi dengan PP. Sampai jam 1 malam kami masih teleponan dengan PP. Ini gimana cara apa tugasnya, apa yang ditekan, karena emang nggak tahu melihat apa. Jadi mudah-mudahan estafetnya di angkatan 11 ini sudah luar biasa. Mengingat penilaian kelulusan, kalau kita dulu amat baik semua ya, tapi ini belum tentu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berada di tahap baik semua dengan cara apa? Aktif di pembelajaran daring, kemudian mengimplementasikan apa yang didapatkan di daring kepada siswanya ya. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan, mengingat waktu banyak sekali yang ingin kita dengar. Apa sih mimpinya CGP di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air? Saya akan memperkenalkan diri lagi ya, karena memang saya adalah bagian dari sini. Saya dulunya di SD Negeri 6 Tanah Jambu Air. Dengan adanya sertifikat guru penggerak itu juga, saya diharuskan menjadi PLT Kepala Sekolah di SD Negeri 20 Tanah Jambu Air. Itu nggak boleh tolak lagi. Kenapa? Karena di angkatan 1 yang di sini itu memang sedikit dulunya, tapi sekarang sudah banyak sekali generasi baru yang luar biasa lebih hebat daripada kami. Baik, mempersingkat waktu, kami persilakan kepada teman-teman untuk melakukan presentasi dan diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah menjadi sekolah impian guru dan sekolah impian siswa. Kemarin di SMA Negeri 1, nanti di Kalimat Rumpang itu kan mimpi guru untuk siswa. Jadi saya mematchkan, saya panggil 3 orang siswa di SMA Negeri 4. Saya ingin punya guru yang seperti titik-titik. Saya ingin pembelajaran yang titik-titik. Akhirnya keluar dari hati kemarin Bu Juliana langsung mendengar keinginan pembelajaran di kelas gurunya itu seperti apa, jadi siswanya tersampaikan semua. Dan itu benar-benar Bu Rina ya, bahasanya kami bosan, kami suntuk belajar jadi gurunya langsung. Jadi kalau hari ini memang bisa ada dihadirkan siswa juga boleh, tapi memang kalau memang tidak apa-apa. Ya, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dayung sampat bersama kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurlinda Yani ya, yang sudah menyampaikan kata sambutan yang kalau istilah anak sekarang menyalai buku gitu ya. Oke, selanjutnya untuk visi ini sendiri akan disampaikan oleh rekan kami ya, yaitu Ibu Nidalila. Kepada Ibu Nidalila, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Laila. Saya CGP angkatan calon guru penggerak angkatan 11 di bawah bimbingan Ibu Irwani. Di sini saya ingin melanjutkan ya. Tadi yang pertama itu refleksi tentang puisi, kemudian kalimat rumpang. Sekarang saya mau menjabarkan tentang visi sekolah. Visi sekolah kita menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berwawasan internasional sejalan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Ibu, Bapak Ibu? Apakah sudah selaras visi sekolah kita selama ini? Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah Bapak Ibu, apa sudah selaras visi kita dengan visi sekolah, cita-cita kita, impian kita Bapak Ibu? Sudah, ya alhamdulillah ya, karena visi kita tadi tetap
tentang yang berwawasan, kemudian wawasan internasional, teknologinya juga itu sudah masuk dalam visi kita. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Adakah yang ingin ditambah, Bapak Ibu? Tidak? Oke, berarti alhamdulillah ya, udah sejalan ya. Nah, di sini apa saja sikap-sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Nah, di sini ada kepala sekolah, ada guru juga. Bagaimana visi kita tadi? Udah ya? Nah, jadi disimpulkan bahwa di sini siswanya tetap ya, yang pertama itu harus disiplin, kemudian inovatif, mandiri, berpihak kepada murid, kolaborasi, pemimpin pembelajaran, inovatif dan mandiri. Ini adalah sangat-sangat yang kita harapkan untuk mewujudkan visi yang tadi supaya selaras dengan visi sekolah kita. Nah, kami di sini calon anggota dari guru penggerak itu ada 6. Jadi kami duduk berkolaborasi. Kami juga mempunyai satu visi masing-masing yang kami tuangkan di Imajiku kemarin ya. Nah, ini dari Ibu Nabawiyah. Visinya adalah mewujudkan peserta didik yang tangguh, solutif dengan penguatan profil Pancasila. Ini adalah visi dari Ibu Nabawiyah. Kemudian visi dari Ibu Afli Handayani, terwujudnya murid yang religius, berprestasi dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian dari Ibu Al-Fatariyah, mewujudkan murid yang kreatif, inovatif, mandiri, tangguh dan berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian dari Ibu Erlina, mewujudkan peserta didik unggul, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada dari Bapak Andi Kurniawan, terbinanya murid bernalar kritis yang berasal dari guru profesional, sekolah sebagai pusat keunggulan, serta bertanggung jawab terwujudnya masyarakat sejahtera bahagia. Nah, dari saya sendiri, terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kami duduk berkolaborasi lagi, maka kami buat satu kesimpulan bahwa visi bersama kami adalah terwujudnya murid yang berakhlakul karimah, unggul dalam teknologi, serta mencintai lingkungan. Sekarang kan musim-musimnya IT, jadi teknologi itu tetap the best ya, yang pertama dia. Kemudian mencintai lingkungan, karena dengan mencintai lingkungan berarti siswa kita mencintai dirinya sendiri. Nah, itu salah satu ya. Baik, hanya ini visi dari kami. Kemudian selanjutnya itu dendam prakarsa akan dijabarkan oleh kawan kita. Terima kasih. Saya persilahkan buat Ibu Afli Handayani. Terima kasih Bu Tina Lila sudah memaparkan visi masing-masing tadi ya. Kemudian ada visi bersama. Visi ini kan gambaran impian harapan kita ya terhadap gimana sih sebenarnya kita inginnya anak-anak yang kita didik hari ini, gimana kita berharapnya mereka 5-10 tahun yang akan datang. Nah, visi ini tidak bisa berjalan tanpa prakarsa perubahan. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa kolaborasi yang begitu bagus ya. Pak Andi ini pendiam Pak. Jadi dia udah saya kolaborasikan dengan Bu Fanta ya, yang lumayan lumayan vokal. Ya, baik. Jadi mungkin untuk diseminasi hari ini dari kami. Mungkin sebelumnya kami minta penguatan dari pengajar
ke pelantik masing-masing, dari Ibu Rita, dari Ibu Linda, dari Pak Khalid, kemudian dari Ibu Irwani, dari Pak Razi ya, juga dari Ibu Rina Mareta ya. Mungkin kepada Bapak dan Ibu waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang mana pada hari yang mulia ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanaja Buaye, yang saya hormati Dewan Guru, Staf TU, serta yang saya banggakan para CGP Angkatan 11 yang sudah melakukan presentasi tentang visi dan misi sekolah. Luar biasa kolaborasi antara CGP yang tadi yang sudah memaparkan visi dan misinya. Saya rasa dari visi dan misi tadi tidak jauh beda dengan visi di sekolah yang sudah dirangkum oleh sekolah, yaitu lebih ke kebersihannya. Pada umumnya tadi lebih kebersihan. Memang luar biasa saya lihat di SMK ini dengan lingkungan yang bersih, penghijauan yang bagus ya. Tentu ini perlu dukungan dari warga sekolah. Tanpa dukungan dari warga sekolah mungkin ini nggak akan terlaksanakan. Begitu juga dengan visi dan visi yang Ibu paparkan tadi. Ini semuanya butuh dari dukungan terutama kepala sekolah, habis itu kesiswaan ya, serta rekan-rekan guru yang lain. Oke, menurut saya kalau karena visinya tadi masing-masing dirangkum jadi satu, maka nanti ketika kami PI ketiga, kami akan melihat sejauh mana progres visi Bapak Ibu ini berjalan, sejauh mana keberlangsungan ini. Nah, di situ di PI ketiga nanti kami akan evaluasi, ya kita akan melihat apa kendalanya, bagaimana tolak ukur keberhasilannya. Nanti kita akan lihat ke arah kedepannya. Mungkin pada hari ini Bapak cuma merangkai dulu visinya. Implementasinya setelah PI 2 ini, maka Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikan kegiatan visi yang akan Ibu rancang tadi. Oke, mungkin dari saya itu saja. Mungkin ada tambahan dari PP yang lain, Bu Linda atau Bu Lina? Cukup lah. Sudah ya? Ya, insyaallah sedikit lagi visi yang Bapak Ibu tampilkan hari ini di Lokakarya nanti kami akan melihat kembali di bawah di print, itu akan kami evaluasi di mana nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi di Lokakarya ketiga ini. Ya, Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu saja sedikit refleksi dari saya. Apabila ada tambahan, ya. Oke. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah kami yang tadi datang ke sini agak terlambat, seperti saya tidak ada terlambat. Rekan-rekan yang lain, saya mohon maaf mewakili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Razi, mewakili teman-temannya sudah menyampaikan penguatannya sedikit kepada kita bahwa memang masih ada kerjaan nih ke depan ya. Masih ada Lokakarya di tanggal 10 atau 11 ya Bu ya? 11 kayaknya ya, dimajukan ke hari Minggu ya. Oke, yang bersiaplah untuk hari Minggu ini. Baik, mungkin sedikit refleksi dari Pak Ikin. Ya, kepada Bapak saya persilakan.
tadi atas waktunya. Ini mohon maaf, yang pertama menyangkut masalah visi misi ya. Sudah saya sharekan screenshot visi misi kita di grup. Ya, jadi ini mungkin tidak salah, cuma ada miskomunikasi sedikit. Ya. Visi misi yang ditampilkan tadi adalah visi misi sebelum dilakukan perubahan di tahun 2022 awal. Ya, jadi nanti maksudnya kan nanti sampaikan nih sama PP kan nanti waktu loka kan mau dibedah lagi. Kalau bisa sudah yang terbaru. Ya, gitu. Karena untuk menghasilkan visi misi yang terbaru ini pun kemarin digodok luar biasa lama. Gitu. Ya, itu makanya kan kalau bisa nanti disesuaikan. Kemudian yang kedua untuk masalah program-program, intinya sudah bagus apapun yang sudah dilaksanakan dan kemudahannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini kan kita tidak membuat dari baru, tapi tinggal kita melihat di mana ada kekurangannya kita tinggal perbaiki gitu kan. Ya itu aja sebetulnya. Intinya udah apa yang sudah dilakukan itu intinya seperti disampaikan oleh Bu Linda tadi, membuat awal itu gampang, yang sulit itu gitu kan. Nah, jadi makanya dengan nama program tuh apapun lah terserah nama programnya kan. Zaman saya Sebastik di sini tadi apa tadi namanya? Nah begitulah. Nama program intinya sama saja, yang penting implementasi di lapangan itu yang bagaimana. Makanya betul juga tadi disampaikan oleh PP, nanti akan dilihat progresnya nanti seperti apa. Yang jangan berkali-kali kita selalu sampaikan, kita ini tidak boleh hanya formalitas. Ini mohon maaf nih. Ya semakin kemari guru penggerak selalu dibilang formalitas. Mohon maaf. Jadi kita tergelitik dalam hati kita ini sakit juga rasanya gitu kan. Gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ada Bu yang di grup provinsi ya, disampaikan ya. Udah mulai ada info-info nih. Jadi udah mulai jadi pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya adalah apa sih dampak adanya guru penggerak di sekolah? Khususnya misalkan di Aceh ini di sekian tahun kita ada guru penggerak, apa sih dampaknya? Perubahan signifikan dari segi indikator apa saja. Nah itu sekarang udah mulai kita pertanyakan. Bahkan di tingkat umum Bu, udah mulai pertanyakan. Kami di grup provinsi itu kayak gitu juga tuh pembahasannya. Gitu, jadi dari sinilah gitu. Ini makanya salah satu jendela kita, salah satu ikhtiar kita untuk mempertahankan apa yang sebelumnya kemarin sudah kita lakukan. Kita rasa baik, kita lanjutkan. Nama salah program, namanya apapun sama saja kan? Intinya semangat kita untuk mempertahankan. Saya yakin juga yang kemarin kan cukup banyak kelemahannya. Nah, inilah semangat Bapak Ibu sekalian ini ya. Ini jangan hanya sekedar formalitas, tapi ini ikhtiar kita untuk mempertahankan apa-apa yang sudah kita capai baik sebelumnya. Demikian mungkin sedikit refleksinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah. Yang mohon maaf apabila dari segi sarana prasarana atau dan segala macam kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian saja pendampingan individu CGP Angkatan 11 Modul 13 SMK Negeri 1 Tanah Jambuai, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemaparan materi selanjutnya kita sambut kepada Ibu Nida Laila. Kepada Ibu Nida Laila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki ke
Lebih dulu saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Walaupun sudah menjelang siang, alhamdulillah wajahnya masih fresh nih. Terima kasih. Baik, jadi sebelum kita lanjut ke destinasi budaya bersih selanjutnya, saya sedikit review dari kawan kita sebelumnya, yang dimana kita sudah belajar tadi tentang budaya-budaya positif di kelas, di sekolah yang sudah diterapkan. Alhamdulillah sudah berjalan semaksimal mungkin ya Pak Ibu. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita juga sudah belajar tadi tentang bagaimana sifat menghukum, restitusi, dan kita juga sudah tadi membuat keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini beda ya sama keyakinan sekolah. Karena sekolah itu yang dibuat oleh kepala sekolah beserta rekan guru. Kalau keyakinan kelas itu kita yang ciptakan sama siswa. Nah, alhamdulillah itu juga sudah mulai kita terapkan. Insya Allah siswa kita nantinya akan lebih baik ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, saya mau tanya. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Oh baik, kalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Kebutuhan dasar manusia ya. Saya akan mencoba untuk menyebutkan kebutuhan dasar manusia. Satu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau dinamakan dengan survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love belonging. Selanjutnya kebutuhan akan freedom artinya kebebasan, kebutuhan fun artinya kesenangan, dan selanjutnya kelima kebutuhan akan pemuasan. Itu aja Bu Nida. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawaban dari kawan kita yang sudah memberikan langsung memberikan jawaban yang sebenarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Mari kita lihat ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Ini yang pertama adalah bertahan hidup. Setelah bertahan hidup, kita memasuki rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan, baru ketenangan. Nah, untuk bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup secara langsung diberikan kesehatan. Dengan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar. Alhamdulillah untuk bertahan hidup kita jadi over maksimal ya. Kemudian rumah. Kalau dikatakan rumah, seandainya kita tidak punya rumah, bagaimana cara bertahan hidup? Apakah itu maksimal? Ya, kalau kita tidak punya rumah,
itu kehidupan untuk bertahan hidup itu kurang maksimal. Bukan berarti di sini memiliki rumah yang mewah, bukan. Tapi cukup untuk kita terhindar dari yang namanya bahaya. Tidak kena angin ketika malam, tidak kena hujan, tidak kena matahari ketika siang, ketika kita berada dalam rumah. Kemudian makanan. Kalau tanpa makanan, kira-kira kita bisa bertahan hidup sampai berapa hari? 3 hari. Selebihnya itu kita mulai merasa lemah, tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir karena otak kita tidak dipenuhi dengan nutrisi. Nah, kemudian kebutuhan biologis. Apa sih hubungan kebutuhan biologis dengan bertahan hidup? Siapa yang jawab? Baik, kalau menurut saya yang saya pahami Bu ya, kalau kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan untuk berkembang biak atau bereproduksi ya, atau kebutuhan untuk mempunyai keturunan. Baik, terima kasih Bu Rina bagus sekali jawabannya. Ada yang menambah? Ibu ahli mungkin? Oh baik. Sebenarnya untuk bagian dari reproduksi sudah benar. Ini adalah secara langsung kita menambah keturunan. Ketika ada yang punah, ada yang bertahan. Nah, itu tujuan dari bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini biasanya kita diskusikan di kelas. Bagaimana menciptakan rasa kasih sayang seandainya ada siswa kita yang merasa terpojok. Nah, itu kita sebagai guru ya wajib memperhatikan siswa kita supaya mereka merasa saya diperhatikan, saya diberi kasih sayang, sehingga ketika ada siswa kita yang membuat kesalahan dia cepat menyadarinya. Karena tadi kita belajar tentang restitusi dan hukuman. Nah, di sini kita terapkan bagaimana cara menerapkan kasih sayang kepada seorang siswa tersebut. Nah, kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, mendengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui dan dihormati. Yang namanya penguasaan secara tak langsung itu kita yang berkuasa. Kita mau dihargai, kita mau menjadi terampil, kita diakui atas prestasi yang pernah kita buat. Misalnya prestasi yang pernah dibuat oleh siswa, secara langsung mereka pernah ikut lomba LKS. Itu prestasi yang mereka buat. Seandainya kita dari guru, ada yang mau urus contoh? Kita yang dari guru membuat penguasaan untuk guru, jangan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Bagi
tadi. Karena walaupun saya sudah menguasai sedikit, tapi hati saya harus mereview. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Ketika penguasaan materi itu sudah ada, ketika saya mengajar itu lebih lembut, lebih enak, lebih mudah dipahami, dan saya berbicara sudah terstruktur sehingga murid-murid mudah memahami. Itu saja Bu Nida. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kalau kita guru, ya sebelum kita memasuki kelas, kita harus dulu diri kita sendiri yang mereview. Nah, jika kita memberikan review kepada siswa kita sudah paham sebelum ketika siswa kita bertanya, kita sudah ada jawaban dulu, ya. Nanti itu penguasaan. Kemudian kebebasan, kebebasan Anda pilihan. Kebebasan bebas adalah kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau pilihan kebebasan, bebas. Kalau bebas berarti kalau untuk siswa diberikan kebebasan, bukan berarti bebas dalam artian bisa seenaknya siswa, bukan. Tapi di sini bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Siswa ini bisa mandiri, bisa berinovatif, bisa reflektif. Nah, di sini mereka diberi kebebasan. Jangan hanya menuntut apa yang kita bilang, karena siswa kita sekarang, apalagi teknologi sekarang makin canggih ya. Nah, siswa ini banyak belajar dari luar, banyak belajar dari dunia Google. Mereka tanya sama tim Google, itu jawabannya apa. Kadang mereka sebelum belajar sama kita, mereka sudah belajar dulu. Nah, mereka diberi kebebasan supaya mereka bisa tampil untuk yang lebih baik ke depannya. Nah, di sini ketenangan. Satu lagi itu ketenangan, kebutuhan untuk merasa tenang. Kebutuhan akan ketenangan adalah kebutuhan untuk mencari ketenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan ketenangan dengan belajar. Ketenangan, mencari ketenangan, bisa bermain dan tertawa. Nah, seandainya kita tidak diberi ketenangan, apa kira-kira yang akan terjadi? Bagaimana Pak Fri? Seandainya tidak diberi ketenangan kepada kita, itu bagaimana perasaan itu? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terjadi adalah akan timbul kebosanan dan kejenuhan. Karena kan produktivitas kita tiap hari itu belajar. Kalau kita di sekolah ya posisinya ya, maka sepertinya memang harus ada sedikit kesenangan. Kalau tidak ya akan timbul kebosanan dan kejenuhan. Otomatis itu kan manusiawi gitu ya. Terima kasih Bu Afri sudah memberikan jawabannya. Nah, kita di sini memang seperti tadi ya, jangan hanya fokus belajar tanpa bisa tertawa dan bermain. Bermain di sini bukan berarti hanya bermain yang tidak bermanfaat. Baik, Bapak Mahadi mungkin mau menambahkan? Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya sedikit mau menanyakan tentang kebebasan tadi. Jadi kan ada siswa yang terpaksa memilih jurusan tersebut. Gimana itu cara mengatasinya? Karena kan harus ada kebebasan. Nah, bersama di kelas kadang ada siswa yang itu pilihan orang tuanya. Itu satu. Nah, jurusan di kelas dia terpaksa memilih karena pilihan orang tuanya. Ada juga yang model terpaksanya karena di tempat lain yang lulus, jadi udah di sini aja. Nah, itu gimana mengatasi kebebasan yang seperti itu? Baik, Bapak Muhajir, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara kita
jurusan karena paksaan orang tua. Nah, bagaimana cara kita memberikan kebebasan? Nah, di sini kita sebagai guru, kita sebenarnya mendidik yang pertama ini memberi arahan. Itu bagaimana apa yang menjadi dasar dari jurusan kita. Nah, misalnya Bapak PAP. Nah, untuk jurusan PAP, Bapak memberikan memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Ini dampak ini akan terjadi ke depan seandainya kamu mengambil jurusan PAP. Nah, sifatnya lebih ke positifnya yang bagaimana memberikan semangat untuk dia. Jangan merasa karena keinginan orang tua dia jadi merasa minder. Ketika dia jadi siswa tersebut ternyata bisa, alhamdulillah, ternyata dia lebih mampu daripada kawannya. Karena potensi murid kadang memang lebih duluan diketahui sama orang tuanya, baru dia sendiri. Kadang dia pinginnya ketika dia itu pinginnya dia sendiri, tapi basicnya di PAP. Makanya orang tuanya menyuruh siswa tersebut memberi PAP. Kita sebagai guru tetap terus memberi motivasi kepada dia supaya semangat untuk tetap jadi siswa PAP. Satu lagi tadi apa Pak? Karena kan kalau tidak ada kebebasan, otomatis kesenangan tidak terciptakan juga. Oh ya, ya alhamdulillah kalau memang nanti kita sudah memberikan dia kebebasan berpikir, ini bukan lagi kebebasan memilih jurusan, karena kita sudah memberi motivasi, berarti dia bebas dalam memikirkan untuk kebebasannya. Setelah diberikan kebebasan, maka terarahlah yang namanya kesenangan. Jadi siswa tersebut akan lebih senang ketika berada di jurusan PAP tadi, Pak ya. Nah, masih ada yang mau bertanya tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Lanjut. Nah, di sini dunia berkualitas. Ketika kita melihat gambar, merenungkan gambar dunia berkualitas, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Senang. Apalagi? Ini secara langsung gambarnya orang tua yang terharu sama anak-anaknya. Kemudian ini juga gambar seorang ayah lagi menggendong anaknya. Ini juga anaknya mungkin selesai berbelanja dengan orang tua dengan rasa nyaman, ya. Nah, ini dengan kakeknya, ya. Berarti secara langsung kita sudah melihat dunia berkualitas ini menjadi dunia yang merasa lebih nyaman. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, seperti yang kita pikirkan tadi, seperti foto tadi, tempat khusus dalam pikiran Anda. Kita membaca foto, kita memberi pikiran kita sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebaikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Mereka pun berhak untuk diberikan yang tadi kebebasan, kesenangan, diberi kasih sayang, diberi penguasaan,
dan diberi yang namanya bertahan hidup. Itu 5 dasar kebutuhan manusia, bukan hanya untuk kita sebagai guru, tapi juga untuk siswa-siswa kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham? Insya Allah ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan untuk dimensi budaya positif. Selanjutnya akan diwakili oleh sahabat kita, yaitu Ibu Afrina Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan. Saya adalah rekan sejawat Ibu Nida Laila SPD. Menurut pengamatan saya, selama Ibu Nida mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak budaya-budaya positif yang beliau ciptakan di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air. Kami dari rekan sejawat sangat mengapresiasi dan termotivasi dengan budaya positif yang beliau terapkan selama ini. Dan kami juga mengikuti hal-hal positif yang Ibu Nida lakukan, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam memperlakukan murid yang bermasalah dalam belajar. Terima kasih.